aku Mia. Dan aku Gisel. Hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus yang benar-benar bikin hati kita nyesek. Tentang seorang Raya, siswi dari SD Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, yang sedihnya tuh Raya tuh meninggalnya bukan karena bencana atau aksiden gitu ya. Dia tuh meninggalnya tuh karena cacingan. Nah, dia tuh sebelum meninggal, dia sempat dirawat 9 hari di RSUD Syamsuddin di Sukabumi. Itu, tapi dia akhirnya meninggal juga pada tanggal 22 Juli 2025. Kedengarannya sih kayak penyakit ringan ya, tapi dari kasus Raya ini kebuka banyak masalah lain, seperti kesehatan anak, sanitasi, kemiskinan, dan tanggung jawab negara. Nah sekarang, biar kita lihat deh investigasinya. Dari tim Kuping Jalanan, kita tuh ngelakuin investigasi buat melihat lingkungan tinggalnya Raya. Dan di situ bisa dilihat ya, rumah-rumah itu masih menggunakan lantai tanah dan fasilitas jalan sehat itu masih minim banget di sana. Aku sekarang lagi ada di Desa Padangenyang. Jalannya sempit, kiri kanan sawah, dan banyak anak-anak yang main tanpa alas kaki. Nah, warga bilang Raya itu sering sakit, tapi mereka itu ngiranya Raya itu cuma kurang gizi. Nah, di sini aku tuh ketemu dengan tetangganya Raya yang katanya memiliki banyak informasi tentang Raya. Langsung aja kita ke Bu Maria. Bu Maria, maaf, Iya. mau saja? Apakah Bu Maria memiliki informasi lebih tentang Raya? Oh iya, betul. Jadi Raya itu kan sebenarnya sering pucet, lemes, sama gak nafsu makan kan. Terus jadi kami kiranya ya dia kurang makan aja. Terus pas waktu itu bawa ke puskesmas, ternyata kena cacingan. Tapi udah telat, 2 hari setelahnya Raya meninggal. Terima kasih Bu Maria telah Ya Allah, harusnya anak kecil itu masih bisa main, sekolah, bukan jadi korban karena cacingan. Nah, tapi kamu tahu gak sih Sel, itu tuh sebenarnya tuh kasus kayak Raya itu gak cuma 1-2, gak sedikit, tapi banyak, apalagi di Jawa Barat. Tapi sebenarnya gak cuma di Jawa Barat juga sih, prevalensi cacingan pada anak sekolah tuh masih tinggi banget, bahkan di provinsi lain, kayak di Nusa Tenggara Timur, ND misalnya. Nah, bisa baca ini lagi. Penelitian menemukan hampir 60% balita kena cacingan dan sekitar 40% itu mengalami stunting. Kasian banget ya. Bukan cuma itu juga, di Sumatera Utara, survei 2019 menunjukkan 76-87% anak sekolah terkena cacingan. Nah, ini tuh artinya masalah cacingan ini tuh bukan masalah individu, tapi ini tuh epidemi. Kayak data nasional juga bilang sekitar 28 anak sekolah di Indonesia masih cacingan. Dan jadi kayak kalau di satu kelas tuh isinya tuh ada 30 orang, 9 orangnya tuh kena. Kasian banget ya. Banyak banget gak sih? Iya. Aku juga sempat ngobrol sama tenaga medis di puskesmas yang sempat nanganin Raya. Saya Saiful dari tenaga medis. Raya datang dalam kondisi lemas banget, anemia parah. Kita sudah kasih perawatan, tapi sudah telat. Cacingan itu nyuri gizi anak. Kalau sudah kronis, bisa bikin fatal. Obatnya ada murah, tapi kalau lingkungannya nggak bersih, anak bisa terjangkit lagi terus-menerus. Nah itu dia, jadi gak cukup cuma kasih obat. Kalau lingkungannya masih kotor, anak-anak pasti kan bakal terjangkit penyakit. Iya, WHO tuh bilang kalau misalnya cacingan itu bisa ngambil 15% dari kalori harian anak. Jadi kalau misalnya makan banyak, si anak tuh tetap bakalan nggak ada gizinya gitu. Makannya tuh jadi kayak percuma buat makan. Kayak penghuni kos dan gak sih, Mi? Di perut makan duluan, bikin anak makin kurus. Betul banget. Nah sekarang bayangin dampaknya nih ke masa depan. Sekarang anak cacingan, dia jadi gampang sakit, terus dia stunting, nanti jadi susah belajar, jadi nggak produktif gak sih nanti besarnya. Aku sempat ngobrol tau nih sama ahli gizinya, namanya Pak Tirta. Telepon yuk, kita iya. ngobrol bareng-bareng. Yuk, kita telepon sekarang Pak Tirta. Halo. Halo Pak Tirta, selamat siang. Selamat siang Pak Tirta. Halo. Apakah suara kamu terdengar? Oh, halo. Kedengeran? Oh, oke. Nah, jadi cacingan sama stunting itu adalah lingkaran setan kemiskinan. Anak jadi sakit-sakitan, susah belajar, gede nanti jadi kurang kompetitif. Nah, itu nanti jadi
ekonomi keluarga makin susah. Itu dia. Terima kasih ya Pak Kita atas informasinya. Nah, sekarang giliran tim kuping jalanan buat nambahin lagi. Izin bacain ya. Bank Dunia ngitung stunting bikin Indonesia rugi ratusan triliun per tahun, setara 2-3% GDP. Jadi kalau kita biarin cacingan itu bukan cuma nyuri gizi anak, tapi juga nyuri ekonomi negara. Padahal pemerintah tuh udah punya program vaksinasi massal dan sanitasi total berbasis masyarakat. Tapi faktanya nggak semua anak terjangkau, terutama yang jauh dari sekolah atau fasilitas kesehatan. WHO lagi nih Sel, nyebut kalau misalnya Indonesia tuh salah satu negara dengan beban cacingan tertinggi di Asia Tenggara. Aduh, Malu nggak sih? Jadi kasus raya ini alarm banget. Kalau banyak anak-anak yang bisa meninggal gara-gara penyakit yang bisa disembuhin oleh obat Rp1.000, pertanyaannya di mana negara? Betul. WHO targetnya jelas. Prevalensi cacingan harus turun di bawah 2% di tahun 2030. Tapi kalau sekarang aja Indonesia masih puluhan persen, bisa nggak Indonesia ngejar target itu? Bisa nggak ya? Itu sih pertanyaan dari ketiga. Oke teman-teman, jadi itu tadi investigasi kita tentang penyakit raya dan cacingan di Indonesia. Semoga setelah dengar ini kita jadi lebih peduli soal masalah kesehatan. Karena kesehatan itu bukan cuma urusan keluarga doang, tapi itu tuh berdampak banget bagi bangsa, masa depan bangsa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Kuping Jalan. Bye-bye. Dadah.